Awal tahun 2025 lalu, perumahan Villa Nusa Indah di Bogor dan Bekasi diterjang banjir. Debit airnya tak main-main. Tinggi banjir mencapai 4 meter lebih atau setinggi lutut orang dewasa di lantai 2 rumah mereka. Seketika seluruh usaha dan harta benda milik warga habis tak tersisa. Banjir yang dahulunya jadi rutinitas 5 tahunan, kini bergeser menjadi bencana tahunan. Limpasan airnya pun semakin membesar dari tahun ke tahun. Di titik kami berada sekarang, pemirsa, ini merupakan persis titik pertemuan antara Sungai Cilengsi dan juga Cikeas yang mengarah ke sana menjadi Kali Bekasi. Nah, di titik ini jugalah jika Sungai Cilengsi ini meluap, banjir ini dirasakan oleh penduduk yang berada di sekitar pemukiman ini. Hulu dari Sungai Cilengsi ini berada di Bogor ya Pak, di Jonggol, kemudian Babakan Madang, Hambalang dan lain sebagainya. Dan dari di Cikeas sendiri, Puncak Gunung Gelis. Hulunya berada di puncak. Kali Bekasi ini merupakan salah satu kali terbesar yang ada di Jawa Barat yang melewati wilayah Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Sehingga penting sekali kemudian adanya infrastruktur yang digunakan untuk mengatasi persoalan drainase, mengatasi penanggulangan dan juga pencegahan terutama banjir supaya tidak terulang lagi ya banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita juga bisa melihat perbedaan warna air ya antara Sungai Cikeas dan juga Cilengsi, pemirsa, di mana Sungai Cikeas ini lebih coklat dibanding Sungai Cilengsi. Permasalahan ini terletak di hulu, di mana hulu dari Sungai Cikeas ini sudah padat dengan perumahan, terjadi alih fungsi lahan dan tata lahan yang salah ya, sehingga kemudian di hulu penyerapan air ini tidak berjalan secara maksimal, air pun mengalir ke hilir, sementara di bawah, di hilirnya sendiri, sungai atau kapasitas sungai ini tidak dapat menampung lagi besaran air yang datang dari hulu. Sehingga apa kemudian yang terjadi? Luapan air yang begitu besar dan menyebabkan banjir yang menggenangi pemukiman warga. Nah, ini sebelah kiri kita sekarang ya. Ini adalah PLSK-nya KP2C ya, untuk memantau tinggi muka air. Sekarang terlihat ya, tinggi air 1 meter ya. Tinggi 1 meter sekarang nih, 1 meter. Nah, ketika dia sudah sampai 550 Mbak ya, 550 itu semua Villa Nusa Indah sudah banjir di jalanan. Ya, kalau angka 550, semua Villa Nusa Indah sudah banjir di jalanan itu. Nah, kalau angkanya 700, berarti banjirnya di jalanan adalah 1 meter 50. Ya, kalau angkanya 750, berarti banjirnya di jalan adalah 2 meter. Nah, tanggal 4 Maret kemarin, tingginya adalah 890. Udah melewati PLSK kita. 890 dikurang 550, berarti banjir kemarin di sini adalah 3 meter 40. Bayangkan loh, sekarang 1 meter, nanti menjadi 8 meter 90. Baik, berkali-kali lipat ya. Berkali-kali Pak lipat. Porman, saya mau tanya, ini adalah tanggul yang sudah lama ya? Ya. Ini tanggul lama. Ini tanggul lama, kebetulan kekuatannya juga cukup baik ya. Kekuatannya cukup baik ya. Cukup baik kan. Kalau kita lihat, cuma elevasinya kurang. Elevasinya kurang ya. Jadi kurang tinggi harusnya. Kurang tinggi. Kemarin kan 840 tuh. Berarti masih harus ditambah 1 meter lagi kali ya. Sekarang kita sudah di Sungai Cikeas ya. Bukan Sungai Cilengsi lagi nih, udah Sungai Cikeas nih. Kalau tadi kita dari hulu ke hilir, kita sekarang dari hilir ke hulunya Sungai Cikeas. Boleh kita coba ya jalan ya. Ini mulai ke aman. Ini bekas longsor ya. Udah mulai ke aman. Jadi bekasnya 26.500 hektar. Sedangkan gas Sungai Cikeas hanya 11.300. Jadi 2,5 kali. Nah, ini jembatan ini kalau P2C-nya tadi, P2C ya, 670 itu sudah banjir di sini, udah luber jembatannya. Sedangkan untuk yang di Pondok Gede Permai, ketingginya 760, gitu kan. Jadi masih belum aman mereka dari banjir selagi jembatannya masih seperti ini. Gitu. Salah satu permasalahan lagi ya pemirsa, meskipun sudah ada tanggul, tetapi di titik tertentu seperti jembatan di atas saya ini, elevasinya masih kurang. Dia masih lebih rendah daripada tanggul yang sudah dibangun, sehingga airnya tetap bisa masuk lewat sana. Jadi ini artinya
masih ada tata kelola yang cukup kompleks ya untuk menangani persoalan banjir yang ada di Jatiasi ini. Kita sudah memasuki Sungai Bekasi atau Kali Bekasi yang tahun-tahun ke belakang ini selalu terdampak ya ketika air sungai meluap dari Cilengsi, dan juga di sini juga ikut banjir karena debit air juga meluap. Dan kondisi cuaca sekarang pemirsa, dari semula hujan rintik-rintik sekarang semakin deras, begitu kita juga bisa lihat langit semakin mendung ya, semakin gelap, dan kita juga tidak tahu sampai kapan hujan berhenti, yang artinya masih kondisi cuaca beberapa hari ke depan juga diperkirakan ini masih sama ya, karena memasuki periode musim hujan, sehingga ancaman banjir, ancaman terjadinya hujan ini masih besar. Akan tetapi yang bisa kita lihat selama penyusuran tadi, fasilitas-fasilitas atau infrastruktur untuk menanggulangi, mencegah terjadinya banjir ini bisa dibilang masih sangat minim.